Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita banyak sekali kenikmatan yang luar biasa. Termasuk kalau di Indonesia di sini pandemi sudah semakin menjauh walaupun masih agak mengkhawatirkan. Di tempat kami alhamdulillah hanya tinggal beberapa belas orang yang melakukan isolasi mandiri. Rumah sakit bangsal COVID sudah bersih, tidak ada. Alhamdulillah, kecamatan kami di Kendal sini, di Kecamatan Muleri sudah zona putih, jadi kasusnya nol. Mudah-mudahan segera diikuti teman-teman yang lainnya, tempat-tempat yang lainnya, termasuk di Hong Kong, sehingga nanti segala aktivitas bisa kita lakukan normal seperti sedia kala. Itu adalah semua dari Gusti Allah. Jadi kita syukuri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya salam dan sholawat intinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah senantiasa kita cantum syafaat dan nanti semenjak terciptanya dunia ini, hari ini hingga di dunia yang akan tiba. Mudah-mudahan dengan barokah syafaat kanjeng Nabi kita semua bisa gemuruh rame-rame masuk surga, selamat dari neraka serta mendapatkan ridho ilahi. Amin 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 ya rabbal alamin. Sahabatku semua, berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa ketemu, 2 pekan sekali kita ketemu. Ini bertepatan dengan masuknya bulan Syawal. Bulan Syawal ini salah satu bulan yang sangat istimewa sebenarnya. Dari ada suka, ada duka dan seterusnya. Nah, ini sekarang kita mengambil yang bagian sukanya. Kalau bagian dukanya itu ya ada. Bagian dukanya nopo. Jadi salah satunya adalah wafatnya Sayyidina Hasan Ali. Kalau Sayyidina Husain itu wafatnya bulan Muharram, peristiwa Karbala itu. Kalau Sayyidina Hasan itu wafatnya di bulan Syawal. Dan beberapa dzurriyyah kanjeng Nabi juga wafatnya di bulan Syawal. Itu berita dukanya seperti itu. Sayyidina Hasan bin Ali ini kan beliau wafat diracun. Intinya diracun. Lalu apa? Napa niku bulan Syawal. Bulan Syawal niki pada masa jahiliyah dulu, pas zaman kanjeng Nabi belum diutus, bulan Syawal ini kan termasuk bulan yang boleh perang. Makanya sering kalau di sana itu kampung-kampung sepi gitu. Dulu ceritanya kalau di kitab-kitab klasik itu ada kampung-kampung sepi, kalau kabilah-kabilah terpaksa harus lewat, ya sudah mereka wutunan saja. Wutunan itu cukup cuma bawa pakaian, makanan secukupnya sama kendaraan. Karena apa? Karena kalau membawa barang-barang berharga, dagangan atau apa, bisa dipastikan mereka dibegal. Itu bulan Syawal. Makanya ada yang mengidentikan bulan Syawal itu bulan yang kurang baik, bulan penuh kesialan, misalnya seperti itu. Nah, barangkali kita husnudzon mawon nggih. Zaman dulu ada para ulama al-arif billah niku yang mendapatkan suara dari langit, misalnya mendapatkan bahwa ini akan ada bala atau apa, silahkan. Tapi pada hari ini kisah itu tidak ada. Kita kembalikan lagi, kalau misalnya kita masih mengikuti jalur sanadnya tidak apa-apa, yang tidak mengikuti tidak usah ikut-ikutan. Bulan Syawal itu sama dengan bulan yang lain.
tetap istimewa. Ngoten itu. Salah satu keistimewaannya apa? Itu bulan yang begitu luar biasa, bulan yang benar-benar istimewa. Ini ada di kitab, nama kitabnya tuh Nihayatuz Zaid. Nihayatuz Zaid, sana ada kisah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita terbaik, menikahi Bunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha itu pada bulan Safar. Ini Ummul Mukminin pertama. Makanya bulan Safar tidak boleh diidentikan dengan bulan kesialan. Jenengan kalau misalnya yang masih jomblo-jomblo niku atau yang jomblo KW pengen menikah lagi, boleh bulan Safar itu bagus. Itu sunnahnya Kanjeng Nabi. Terus ditungani, didoain Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Ya Allah, mudah-mudahan panjenengan kersa. Ya Allah, semoga kiranya Kau mempersatukan keduanya itu mempelai sebagaimana panjenengan mempersatukan antara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Bunda Khadijah Al-Kubra. Lu kan indah sekali. Itu terjadinya di bulan Safar. Lu kalau single niku pilihan, kalau jomblo niku nasib. Jadi yang single nggak usah tersinggung ya. Saya walaupun jomblo tapi saya punya prinsip begini berarti jadikan bukan jomblo, itu single itu judulnya I'm single I'm happy kan. Jadi harus usah diributi. Harus single niku dilihat I'm single I'm happy kan ngoten. Dan itu boleh, tidak apa-apa. Sudah pernah menikah kemudian memutuskan untuk single, itu boleh. Belum pernah menikah menginginkan tetap single, boleh. Yang penting happy kan ngoten. Tapi nek jomblo kan berharap gitu. Jadi beda ya. Ngoten niku. Jadi bulan Safar ini bulan kehormatannya perempuan. Makanya kita kalau jenengan pengen menikah pilih bulan Safar. Nah, yang sudah terkenal itu kalau bulan Dzulhijjah kan makan tabarukan sama peristiwa haji, bulannya bulan besar kan makan itu. Nah, kalau Kanjeng Nabi menikahnya bulan Safar lah niku luar biasa. Zaman dulu setelah niku ada lagi peristiwa besar penanda nopo hijrahnya Kanjeng Nabi itu hijrah itu bulan Muharram dari Mekah, nyampe di Madinah niku bulan Safar. Yang pas Kanjeng Nabi berangkat ini ditetapkan sama Sayyidina Umar Ibnul Khattab sewaktu beliau menjadi khalifah itu bulan pertama penanggalan Hijriah itu dimulai bulan Muharram. Itu bulan hijrahnya Kanjeng Nabi. Tapi sampai di Madinahnya itu bulan Safar. Ini peristiwa besar. Peristiwa Kanjeng Nabi di Madinah, Kanjeng Nabi sampai di Madinah. Lah, Madinah itu dulu namanya Yathrib. Yathrib kemudian namanya Yathrib kedatangan Kanjeng Nabi jadi barokah. Dari situlah asal mulanya syiar Islam ke seluruh dunia. Sampai kemudian bah-bah kita kenal Islam. Nah, niku itu makanya Safar bulan kehormatan. Yang menyambut Kanjeng Nabi itu banyak kaum perempuan. Ada perempuan yang Bunda Nusaibah namanya. Nah, ini perempuan
malah beliau termasuk yang mengkondisikan kesuksesan hijrahnya Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi rawuh itu bulan Safar itu tadi, Bunda Nusaibah niki bikin kayak apa niki program asistensi lah ngoten. Ayo perempuan Madinah, Bunda Nusaibah itu salah satu intelektual perempuan Islam dari kaum Ansor. Jadi Bunda Nusaibah itu membuat asistensi. Siapa perempuan Madinah yang mau masuk Islam dikasih gratis baca tulis. Nah, zaman itu kan nggak semuanya kayak jenengan orang-orang hebat begitu. Ada yang mahasiswa, ada yang orang dari orang Indonesia Merah Putih, ada DASI, SBMI, Bangkar Nusa, itu kan orang-orang keren semua gitu. Bisa baca tulis, ya nggak tertarik jenengan kalau diajarkan begitu. Ini abad ke-7, saudara-saudara. Ada perempuan kok bisa baca tulis, ini kan luar biasa. Ngerti tak? Itu luar biasa lah. Itu salah satunya Bunda Nusaibah. Di bulan Safar ini lah bulan iklan gratis baca tulis perempuan. Jadi aslinya kan loh, bulan baca tulis perempuan Muslim pertama di dunia itu bulan Safar. Gitu. Ayo mbak-mbak, ibu-ibu yang mau bersyahadat, yang turun dari Kanjeng Nabi, ayo kita ajari baca tulis. Sama dengan kalau yang sekarang, ayo kalau yang berkenan untuk gabung sama kita nanti gratis kuliah sampai selesai ya, ngoten ibu kira-kira. Kalau zaman sekarang, nah itu sponsornya Bunda Nusaibah ini ke bulan Safar. Setelah Safar berikutnya, nanti 1 tahun berikutnya setelah hijrahnya Kanjeng Nabi, bulan Safar itu juga Kanjeng Nabi menikahkan putrinya Bunda Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, Bunda Khadijah dan Bunda Fatimah itu termasuk perempuan yang paling sempurna amalannya, paling sempurna keimanannya. Ada 4 perempuan yang sempurna keimanannya. Yang pertama adalah Bunda Asiyah. Bunda Asiyah istrinya Gemblung Fir'aun. Nah, ngoten niku. Itu Mbah Yai kula kalau penjab kalau nyebut itu Gemblung Fir'aun enggak ya gitu. Itu bahasanya beliau. Itu bukan gawean saya. Karena nopo Kanjeng Nabi niku pernah bersabda, ngerasani menungso itu dosa kecuali ngerasani Fir'aun. Itu Kanjeng Nabi bersabdanya gitu. Saking gobloknya orangnya itu, dikerasani, digelendengi, digibah saja kita nggak dosa gitu. Itu khusus Fir'aun tok, yang lainnya enggak. Makanya menungso geblok gitu ya Fir'aun. Lah itu punya istri niku wali yatim, wali perempuan gitu, wali surga. Ngoten niku, jadi nggak main-main. Makanya para istri, makanya ini bulan Safar itu bulan kemuliaan itu, karena istri-istri itu tidak tergantung suami. Jangan sampai surga nunut neraka katut. Nah, jangan sampai. Kalau swarga boleh nurut lah, kalau neraka sana masuk sendiri gitu. Kalau mau, saya enggak. Nah, kemudian perempuan yang sempurna keimanannya nomor 2 adalah Bunda Maryam binti Imran, ibunya Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Itu perempuan yang imannya sempurna. Nah ini dia tidak bisa diomongin. Saya panjenengan semua ini kan memuliakan beliau. Kenapa? Karena kita beriman kepada Al-Quran, karena kita beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita hidup pada zaman itu, kira-kira kita mengimani atau mengingkari?
Ayo. Nah, makanya kita berucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita cuma dapat ceritanya. Jadi direct memuliakan. Jadi nggak usah, makanya kita itu nggak usah berhayal-hayal. Seandainya kita hidup di zaman Nabi, jangan. Apalagi model dapuran kayak saya, ini paling pengikutnya Abu Jahal, wis tau gitu aja. Saya beriman ini, saya mengimani Kanjeng Nabi karena mbah-mbah saya sudah beriman. Tinggal kita nyambung, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, ora usah berhayal gitu. Karena itu cobaannya nggak bisa masuk di akal kita gitu. Dan itu, masa Bunda Maryam, ayo coba, jenengan coba tanggamu itu loh, ada perempuan dengan rapat gitu kan, tahu-tahu hamil, coba apa mulut kita, kan mulut kita jadi ketularan jahat kan, gitu. Apalagi kalau dia bilang, saya seperti Bunda Maryam, apret gitu sampean, tambah ribut leng-leng gitu, malah dia bisa dilaporkan polisi atas dasar penistaan agama, kan gitu, betul? Dan kira-kira Bunda Maryam juga pada masa itu seperti itu, kok bingung kabeh gitu. Nah makanya tidak punya pembela, tapi beliau tetap mempertahankan agamanya. Itu kenapa imannya beliau dihitung sempurna. Yang mau belani beliau itu siapa? Para nabi saja kalau tidak diberi wahyu itu kan juga tidak mungkin ngerti. Ini kan nggak masuk di akal kita. Gimana judulnya? Nah, nonton itu yang kedua. Yang ketiga adalah Bunda Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Bunda Khadijah al-Kubra itu imannya paling sempurna. Bunda Khadijah itu dikisahkan beliau itu pemilik perdagangan kalau zaman sekarang yang menguasai saham. Nah, 2/3 di kota Mekah. Subehnya kayak apa, kayanya seperti apa, itu hartanya habis ludes dipakai untuk jihad, mempertahankan agamanya Gusti Allah. Ngoten niku Kanjeng Nabi niku napa niku berkholwat di Gua Hira 15 tahun. Itu Bunda Khadijah luar biasa. Kalau zaman sekarang gawaknya rantangan botot gitu. Kalau botot itu kalau ke sawah itu. Nah ini ke Gua Hira, di sana kan tidak ada sawah. Itu dibawakan. Padahal coba kalau jenengan pas di daerah Mekah dan sekitarnya, Gua Hira itu kayak gitu, harus naik-naik. Kalau orang zaman dulu kan aksesnya terbatas. Itu beliau rela sampai sedemikian rupa. Beliau niku Bunda Khadijah. Kalau sekarang coba, kita seneng ya suami kita itu qiyamul lail, terus baca Quran kalau siang, puasa, baca Quran, kalau malam qiyamul lail, zikir. Nah, kita seneng badan, seneng sekali. Wah laki-laki solid. Kalau begitu terus gak kerja ya. Bunda Khadijah diam saja. Kanjeng Nabi kerjanya seperlunya saja. Bunda Khadijah bisa menerima. Enggak kayak kita. Begitu Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu, beliau adalah perempuan yang pertama kali mengimani Kanjeng Nabi. Masya Allah. Tanggal 17 Ramadan itu turun ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di situ. Makanya ini perempuan hebat dinikahi pas bulan Syawal. Makanya kalau ada orang yang ngaku umatnya Kanjeng Nabi kok tidak mau memuliakan perempuan, itu berarti umat yang rada-rada niku, umat yang rada muncul niku.
Karena apa? Karena orang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali ketika mendengungkan risalah kenabiannya adalah seorang perempuan. Logo teniku, bapak-bapak, mas-mas, halo, gitu. Tidak boleh merendahkan perempuan, jangan salah. Orang yang pertama kali syahid di jalan Gusti Allah itu juga perempuan, namanya Bunda Sumayyah. Perempuan, bukan laki-laki. Orang yang jadi tulang punggung perjuangan Kanjeng Nabi itu perempuan. Yang Bunda Khadijah niku sampai ketika hartanya habis, kemudian beliau diblokade sama orang-orang Ahlul Mekah itu, orang-orang Quraisy. Waktu itu Bunda Fatimah masih bayi, disusui sama Bunda Khadijah sampai yang keluar itu bukan air susu tapi darah, karena sudah kehabisan. Dan beliau tetap tegar saja. Waktu Bunda Khadijah mau wafat dengan kesegalaan, dengan kesetiaan yang luar biasa, tanpa pamrih niku, ditanya sama Kanjeng Nabi, wahai istriku, kalau engkau di akhir permintaanmu itu mau minta apa? Apa yang beliau minta? Ya Rasulullah, saya minta sopan dengan mawar. Kenapa kok dirimu itu sudah, kalau orang Jogja seliramu itu, seliramu itu sudah berjuang sedemikian rupa, kok permintaannya sesederhana itu? Beliau menjawab, karena saya ingin nanti menghadap Gusti Allah dengan membawa surga. Jadi angsal garansi dari Gusti Allah. Lho niku, nah kira-kira nek jenengan ngoten ditangleti kalih bapak ngoten, apa yang sampean minta sekarang? Aku pengen pecimu tak simpen gitu, atau saya minta harta emas deposito, kira-kira apa? Tapi nggak level kita sama Bunda Khadijah. Makanya kalau kita berdoa di bawah asmane Bunda Khadijah, derek kala barokah, kesempurnaan imannya yang luar biasa, karena kita tidak ada sekupu hitamnya dibanding beliau. Ya? Nah itu dinikah sama Kanjeng Nabi bulan Syawal. Nah itu makanya itu kemuliaan perempuan. Karena perempuan-perempuan mulia di zamannya Kanjeng Nabi ada dua. Niku semuanya menikahnya bulan Syawal. Kemudian yang keempat, tadi yang ketiga, yang pertama adalah Bunda Asia garwone Gemblung Fir'aun. Yang kedua Bunda Maryam binti Imran, ibundanya Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang ketiga adalah Bunda Khadijah Al-Kubra garwone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan yang imannya sempurna yang keempat adalah Bunda Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda Fatimah ini luar biasa sekali. Bunda Fatimah niku imannya dinilai sama Kanjeng Nabi sebagai perempuan yang sempurna, karena memang perjalanan hidupnya luar biasa. Ketika masih gadis, beliau betul-betul akan baru kepada Kanjeng Nabi. Makanya disebut Al-Batul. Gelar-gelarnya Bunda Fatimah kan ada Az-Zahra. Az-Zahra itu bunga-bunga yang bermekaran karena saking cantiknya. Mungkin yang Bunda Khadijah bapaknya Kanjeng Nabi, makanya sebagaikan mawar yang sedang merekah. Nah, ngoten itu kecantikannya, maka disebutnya Al-Zahra. Nanti ada juga sebutan Al-Batul karena kebaikan hatinya, karena keimanannya yang luar biasa. Dulu Bunda Fatimah. Jadi kalau ada perempuan yang keimanannya sempurna, itu Bunda Fatimah, itu langsung kita dituduh Syiah. Itu sempurna berarti nggak mudeng ngoten mawon. Wong itu yang bersabda Kanjeng Nabi sendiri. Kan zaman sekarang ada orang yang sentimen kayak begitu, ya biarin aja. Nah Bunda Fatimah niki memang luar biasa.
begitu beliau dijodohkan sama Sayyidina Ali, ya beliau mau ketika berumah tangga dengan Sayyidina Ali. Ya Allah, pada masa itu Islam sedang mengalami perjuangan yang luar biasa, apalagi sampai terjadi 24 kabilah, 24 suku bergabung pasukannya mau menyerang Madinah. Sampai akhirnya Sayyidina Ali ini harus berangkat perang, padahal beliau kepala rumah tangga. Apa dawuhnya Bunda Fatimah? Silahkan panjenengan jihad fisabilillah, urusan keluarga, urusan anak biar saya yang mengcover semuanya istilahnya. Ngoten niku, sampai Bunda Fatimah yang begitu cantik niku pernah kejadian ditangisi sama Kanjeng Nabi karena tangannya meletek-letek sama terbelah-belah. Karena apa? Karena astarnya beliau, tangannya beliau itu dipakai untuk giling gandum. Ya kalau zaman kita di sini zaman dulu tuh nutup pari itu, wah pakai lesung. Nah itu kira-kira begitu. Cuma beda proses. Kalau orang Arab kan nggak makan padi ya, kita gandum. Nah, Bunda Fatimah sampai seperti itu. Begitu pengorbanannya. Makanya ketika Sayyidina Ali pengen menikah lagi, maka keluarlah sabda Kanjeng Nabi, Zahra'u nurul aini fayyudinha yubduni. Fatimah Az-Zahra ini adalah cahaya dua mata. Siapa yang menyakiti dia berarti menyakiti aku. Sayyidina Ali kamu citu orang tinggal gila gitu, nggak berani menikah sampai Bunda Fatimah menikah. Mau disekap sama Kanjeng Nabi gitu langsung. Itu kelasnya Sayyidina Ali. Kan itu makanya perempuan yang imannya sempurna nih Bu, Bunda Fatimah. Dan ini harus para laki-laki yang katanya pengen membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, sampai harus tahu dua perempuan paling sempurna imannya di zaman Kanjeng Nabi, dua-duanya tidak dimadu oleh suaminya. Gitu. Dua-duanya suaminya tidak mau memadu. Kanjeng Nabi itu juga tidak mau memadu Bunda Khadijah. Sayyidina Ali juga tidak diperbolehkan memadu Bunda Fatimah. Oh, tadiku. Kemudian apa sudah selesai sampai di situ? Enggak. Itu daerah utara, pasukan Romawi ini Bu sudah nongkrongin di sana. Karena orang Romawi tidak berani masuk ke Madinah karena pas zaman itu musim kemarau panjang. Di daerah Tabuk namanya. Akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat untuk ngepiok muadang pasukan Romawi. Romawi ini kok kalau zaman sekarang ya kayak Amerika Serikat, negara superpower zaman itu. Ada dua, ya ibaratnya Amerika Serikat sama Uni Soviet nih zaman dulu lah. Nah, Amerikanya niku Romawi, lah nanti Persia niki yang Uni Soviet. Jadi Islam niku dikepung di tengah-tengah. Nah, pada saat Romawi mendekati wilayah Madinah, tapi kira-kira masih sekitar 900 sampai 1000 km. Itu sama Kanjeng Nabi, ayo diadang saja gitu, daripada nanti berhasil masuk ke sini. Itu di daerah Tabuk niku. Sayyidina Ali derek berangkat sama Kanjeng Nabi, ditinggal niku Bunda Fatimah. Padahal anaknya masih kecil-kecil niku. Anaknya dua, kembar kecil-kecil, ya Allah, ditinggal suaminya, nggak dikasih bekal apa-apa. Oh, kalau kita kan kalau Bunda Fatimah enggak, dia berangkat pertahankan agamanya Gusti Allah, nanti urusan rumah tangga, urusan anak biar saya. Ngoten niku Sayyidina Ali berangkat.
dikebiok tentara Romawi di sana. Tentara Romawi mau masuk ke area di padang pasir saja tidak berani, karena waktu itu serasa kayak mendidih. Begitu melihat kaum muslimin di Tabuk, di wilayah Tabuk, mereka tuh kaget, langsung lari semua. Ini kok duduk gitu. Karena tentara Romawi dengan persenjataannya tercanggih di dunia pada masa itu tidak mampu mencapai. Nah, ini orang-orang Islam kok bisa ini nggak coro opo gitu. Kita kan percaya ada karomah, ada mukjizat kan. Kalau mereka kan nggak mudeng kayak begitu. Nah, akhirnya kaum muslimin menang, dan sampai mulai detik itu orang-orang Romawi tidak berani mendekati dan menyerang kaum muslimin. Lah nanti diresihi di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab untuk Romawi baratnya, untuk Romawi timurnya itu kembali. Nanti yang sisanya lah niku nanti dibersihkan sama Sayyidina Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Fatih II Konstantinopel niku. Lah itu turahannya Romawi nih. Kalau Romawi generasi pertamanya udah dikebiok sama Kanjeng Nabi, kemudian diresihi sama Sayyidina Umar, kemudian yang turahan generasi terakhirnya itu yang peristiwa Konstantinopel. Itu ada ceritanya. Loh, niku Sayyidina Ali ngoten niku, kemudian perang melawan Persia niku juga Sayyidina Ali. Waktu gebiok pertama kali niku generasi awalnya, nanti generasi berikutnya Sayyidina Ali niku sudah jadi penasihatnya Sayyidina Umar. Jadi tidak direct berangkat ke Persia. Nanti yang berangkat ke Persia nanti Sayyidina Ubadah bin Somit, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Niku nanti yang nopo niku belah Sungai Efrat niku karomah kan. Itu tadi doanya kita baca juga loh tadi. Doanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mat nasir. Ngoten niku. Tapi sing maos Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke Sungai Efrat. Sungai Efratnya terbelah. Nah kita mlebu kali ora kanyut. Beda kelas. Enggak usah kepedean. Kalau bunyinya masih ada wong itu diajarkan kok. Nah, niku. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Nah, ini bulan Safar, nanti bulan Safar niku yang Safar terakhir di Rabu Mekasan niku. Nah, niku yang derek acara itu boleh kan, biasanya ada niku sholat lidah ail balak niku. Nah, kalau kita nanti untuk pertemuan berikutnya juga niku bisa dibahas. Nah, niku kita ambil jalan tengahnya. Kalau yang mau mengerjakan silahkan, tapi niatnya adalah sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Nanti kita bahas untuk 2 pekan yang akan datang. Nah, sekarang urusi yang bulan Safar ini adalah bulan kemuliaannya perempuan. Jadi monggo kita belajar kemuliaan dari para perempuan-perempuan hebat ini. Jadi bagaimana kita ini meneladani, kita kan cuma disuruh meneladani, tidak disuruh jiplak. Disuruh meneladani, tidak disuruh jiplak. Nanti ke Bunda Fatimah, kalau ada tamu beliau lupa pamitan sama Bunda, sama Kanjeng sama Sayyidina Ali, beliau nggak mau bukain pintu, nggak mau nerima tamu kalau lupa izin. Itu contohnya. Lah kalau kita yang capek atau kalau harus izin tiap hari, maka kita ikrar saja. Pak, kalau menjadikan pas lagi tidak di rumah, saya terima tamu, tidak apa-apa nih. Nah gitu. Nanti izinnya diikrarkan. Kalau zaman dulu Bunda Fatimah itu nopo niku yo karang apa ya? Belum semua habaib sak dunia itu kan ibunya
ibunya kan udah Fatimah itu kan gitu. Jadi wong habaib para habib itu kita lihat aja sudah berapa benar itu lihatnya. Itu di zaman sekarang. Apalagi Bunda Fatimah itu kayak apa kan ngoten niku. Nah, itu wong turunannya aja kayak sekarang begitu, apalagi tanjangannya itu kayak yang masih darah murni dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya Bunda Fatimah yang nggak bisa dikandake lah gitu. Akhlaknya sebagai seorang perempuan, pengorbanannya itu luar biasa sekali, kehebatannya, kedahsyatannya, ngoten niku. Makanya kita juga kalau tawasul, kalau tafaul itu bisa ke Bunda Fatimah. Makanya ada anak-anak kita namanya Mbak Zahra, nah gitu kan. Kalau orang zaman dulu mbak-mbak kita tidak bisa bilang Zahra tapi Jahro. Jadi kalau ada tetangganya jenengan kok jenenge Yu Jahro lah, itu berarti kalau sekarang namanya Mbak Zahra, Miss Zahra. Gitu. Kayak ada sih mbak saya itu namanya Jaleko. Saya tuh bolehin Mbak Putri, ada si Mbak Putri, saudaranya si Mbak Putri itu namanya Jaleko. Ternyata setelah saya lihat akar bahasanya Jaleko itu Sulaikho, kalau sekarang Sulaiha. Jadi itu namanya istrinya Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Tekan Jawa namanya Jaleko. Jadi kalau jadi kan ada Simba, ada apa yang namanya masih Jaleko, itu berarti itu nunggak semi tafaulan sama Bunda Sulaikho. Oh, teniku nggih. Kalau sekarang namanya Zulaiha. Oh, teniku itu perempuan-perempuan hebat. Nah, terus kalau zaman sekarang kita saking hebatnya Bunda Khadijah sama Bunda Fatimah ini sampai syiirannya jadi kelangenannya Sayyikhona Mbah Maimun Zubair. Jenengan tahu semua yang satu nabi dunia itu. Satu nabi dunia, Mausuna fil ukhra, Bihati jata kuber Khadijatil kubra wa Fatimah Zahra. Sa'duna fid dunya, kehormatan yang luar biasa, kebanggaan, apa nggih? Idola dambaan lah ngoten di dunia. Fauzuna fil ukhra, keberuntungan kami semua, kita semua di akhirat nanti di mana? Bi Khadijatil Kubra, dengan nama Bunda Khadijah Al-Kubra wa Fatimatis Zahra, dan Bunda Fatimah Az-Zahra. Ngoten niku nah, itu Sayyikhona Mbah Maimun Zubair. Oh, lah kita nggak ada sambil dulunya Mbah Mun. Derek mawon. Makanya kalau habis sholat Mbah Mun Al-Fatihah. Ngoten niku. Kesane derek lagi. Biar kita dituntun kali Mbah Maimun Zubair. Dereknya Bunda Khadijah dan Bunda Fatimah Az-Zahra. Karena nopo? Karena sertifikat di surga itu glondongane itu atas nama garwonya Bunda Khadijah, bapaknya Bunda Fatimah. Kalau kita kenal orang dalam kan penak. Ngoten niku. Ini bulan Safar. Nah, niku asik tau kalau cerita begini. Kalau kita mau langsung ke Kanjeng Nabi paling ya kantoan. Kita derek bangun saja. Mbah Maimun. Dan ngoten niku, Mbah Maimun derek kita bersama Bunda
li khamsatun niku Mbah Hasyim As'ari li khamsatun wafi biha harrul wabail hadina al-Mustafa wal Murtada wa bainahuma wa Fatimah. Itu ada Bunda Fatimahnya. Dan itu karena memang luar biasa sekali. Di khamsatun kepada 5 orang untuk bibiha harul wabail Fatimah. Jadi kita istilahnya berwasilah supaya panasnya hawa ini sumpe ini bisa hilang dari kita. Kita wasilah kepada 5 orang. Al-Mustafa itu Kanjeng Nabi. Al-Mustafa itu manusia pilihan artinya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lainnya Kanjeng Nabi itu Al-Mustafa. Jadi bukan ilah hadratin nabiyil Mustafa lah. Dikira Nabi ini wong engus ganti jenenge Kang Mustafa, bukan ngoten. Itu gelar. Ojo anu rasa desa. Seperti Kanjeng Nabi dapat gelar Al-Amin, berarti Nabi kita ganti Kang Amin kan bukan itu. Adapun orang diberi nama Mustafa, diberi nama Amin, nama itu bagus ya boleh saja. Kalau dikasih nama Muhammad juga boleh kan. Itu Al-Mustafa wal Murtadha. Murtadha itu adalah gelarnya Sayyidina Ali. Jadi waktu di bulan Safar niki ketika Kanjeng Nabi daup akan menikahkan, kalau bahasa Jawa krominggil itu daup akan, Kanjeng Nabi itu daup akan Bunda Fatimah dengan Sayyidina Ali. Nah pas pernikahan ini Sayyidina Ali mendapatkan gelar Al-Murtadha. Begitu sampai di Jawa, Mbah kita tidak bisa mengucapkan bod, bisanya lo, makanya kalau duhur jadi luhur. Makanya ada Murtadha jadi Murtolo. Makanya kalau di Jawa ada orang namanya Pak Murtolo, itu berarti yang dimaksudkan adalah Al-Murtadha. Itu berarti tafaul atau tunggak semi dari Kanjeng Nabi ketika memberi nama Sayyidina Ali digelari Al-Murtadha. Jadi itu nama Islami, cuma karena ilat Jawa Al-Murtadha jadi Murtolo. Ini hebatnya mbah-mbah kita. Kemudian Wabanahuma dan putra, dan 2 putranya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang disebut sama Kanjeng Nabi sebagai Syababal Jannataini. Nama niku pemuda penghulu surga. Jadi 2 orang itu, kemudian yang ketiga ke-5 Fatimah, Bunda Fatimah. Jadi memang Bunda Fatimah bisa untuk wasilah. Ini contohnya dari Mbah Hasyim As'ari dari Jamaah Nahdlatul Ulama. Ngoten niku nggih. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Sekali lagi monggo kita memuliakan bulan Safar ini. Yang mau menikah monggo menikahlah, yang mau acara apa silahkan dilaksanakan, tidak perlu khawatir adanya kesialan ini dan itu, bulan musibah atau apa. Kalau kena musibah ya tinggal istirja. Jadi kita tidak boleh meyakini bulan Safar ini bulan penuh kesialan. Adapun kalau beberapa ulama al-arif billah itu mendapatkan suara dari langit akan ada 133.000 balak pada bulan Safar ini, monggo kita sareng-sareng berdoa saja, mudah-mudahan terhindar dari bala bencana tersebut. Allahumma amin. Sekian dari saya,
banyak kekurangan di sana sini mohon dimaafkan. Jadi sebelum ditutup langsung saya berdoa saja biar kita lebih enak nanti untuk penutupannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma hallalnahu wa sabahna wa astaghfara lana wa ma sallayna ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadiyatan wasilatan wa barakatan syamilah wa rahmatan nazilah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Thumma ila jami'i arwahil muslimin wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin amin. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian dari saya, banyak kekurangan di sana sini mohon dimaafkan. Sampai ketemu 2 pekan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.